ya jadi itu semangat gitu loh. Ketika ada usaha baru yang dibuka di pondok ini kan menjadi orang yang lain, jadi yang awalnya kemarin takut itu buka itu bisa menjadi gairah. Bahkan yang diomongan Pak Lot tadi ini Marangkos bergairah, ya saya pengen menggairahkan betul Pak ya. Oke, sebelum ke Mbak Lea sama Mbak Indah ya, nanti bisa nyambung. Mungkin Mas Nugro ya, nanti bisa terakhir juga. Bapak terakhir boleh. Oh gitu ya, terakhir aja. Nanti Bu Lea sama Bu Indah dulu. Kita tutup ya, karena semua meeting atau rapat atau sebagainya itu kan ditiadakan. Jadi selama ini tadi itu berpikir gimana caranya agar karyawan di bawah ini bisa makan, gimana selama pandemi dan PSBB ini kan gajinya dipotong 30%, terus 50%, akhirnya 70% dibagi ke 3. Sementara kita tidak bisa mengharapkan bantuan pemerintah yang bukan cuma ya, tapi kan tidak bisa menopang untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi saya salut dengan manajer ini bahwa dia berputar otak bahwa di saat pandemi ini tidak ada kegiatan, dia bisa idenya itu dia bikin supermasakan yang dijual secara online. Jadi karyawan-karyawannya ini juga semua juga berputar 180 derajat yang biasanya melayani untuk pesta dan pesta yang penyewaan seperti itu tadi. Mereka masak, menyediakan bahan dan di packing semua dan dipasarkan sendiri dan diantarkan sendiri oleh mereka, sehingga pemasukan mereka itu bisa menutupi potongan gaji yang dilakukan oleh bosnya. Jadi ini sangat inspiratif ya, dimana masyarakat ini tidak tinggal diam, jadi harus kreatif, dimana kita tidak hanya mengharapkan bantuan pemerintah, tapi harus bergerak untuk menopang kehidupan. Itu aja dari saya. Sukses ya? Ya, sukses. Ya, bisa jadi pemasukan itu bisa mencukupi potongan gaji yang minimal gajinya kembali normal. Iya, kembali normal. Soalnya kan jaringannya mereka kan sudah banyak ya. Jadi karena biasanya kan mereka pesta untuk yang manajer hotel mereka kenal, semua jaringan mereka kenal. Bahkan di destinasi juga bisa menyewa biaya itu bisa mengikuti. Lebaran itu kan memang kayak dibolehkan dengan nyatanya. Jadi kan berarti kan menerapkan prokesnya. Ya. Jadi memang kita juga perlu membangkitkan kepercayaan masyarakat juga. Jadi kan selama ini kan ada ketakutan karena yang katanya kalau nanti audit bangunan terus nanti jadi tes seperti itu kan membuat takut masyarakat. Jadi memang akan mengurangi orang datang ke itu. Jadi memang kita perlu ya bersama-sama lah untuk sama-sama membangkitkan kepercayaan masyarakat lagi. Jadi yang membeli juga tak takut, yang jual juga bisa meningkatkan penjualannya. Jadi seperti yang dari Pak Gubernur juga kan menyebutkan fleksibel untuk perwalian itu, jadi kan enggak untuk perwalian ini penerapannya enggak bikin menakutkan gitu. Jadi itu memang pengawasan, jadi memang perlu adanya sinergi ya antara masyarakat dan pemerintah. Jadi memang perlu ada keterbukaan dan kebersamaan dalam membuat perwalian seperti yang disebutkan di Bapak. Jadi memang kita perlu membangkitkan kepercayaan masyarakat. Transaksi apapun, karena sebenarnya juga di online juga di beberapa hal itu juga mengalami penurunan, terutama mungkin untuk konsumsi yang sifatnya tidak terlalu penting, pakaian atau apa. Nah, satu hal yang sebenarnya yang kami sebut juga ke pemerintah
contohnya daya beli. Makanya program atau kampanye pemerintah agar orang-orang yang punya uang, terutama yang kalangan menengah ke atas, mau berbelanja itu penting agar uangnya nggak disimpan. Hari ini orang-orang itu uang ditahan karena dia juga merasa nanti khawatir terjadi ketidakpastian di tak simpan, ya nahan dia itu belanja. Ini yang harusnya di pemerintah bisa meyakinkan, insya Allah tidak terjadi apapun, kita akan sama-sama ayo yang punya uang mengeluarkan agar terjadi perputaran di masyarakat. Itu yang harusnya yang menjadi kampanye besar. Sehingga dari Kota Malang Pak Wali nyampaikan, ayo sungai-sungai Londo, ayo mall mana. Nah, tinggal ketika nanti mereka mau belanja offline pun Pak, tinggal bagaimana pemerintah mengatur itu tadi awalnya masalah dipastikan boleh buka, tapi kamu protokol kesehatan. Kalau toh saya nilai dan cek aman, sehingga tidak ada ketakutan. Hari ini yang jadi ketakutan apa? Pengunjungnya itu takut datang karena ya itu tadi tempat usahanya dianggap nggak aman. Atau tempat usaha juga ketakutan apa? Khawatir di razia. Nah itu yang harusnya diciptakan lingkungan. Walaupun dengan kondisi pandemi orang mau belanja. Ini yang paling menurut saya ya paling penting. Offline online itu hanya cara untuk ini saja, tapi hal offline itu penting juga. Karena kalau semuanya nanti online, ini pas ininya sepi, nanti mall-mallnya juga sepi, tempat-tempat ini juga sepi. Jadi hal ini termasuk yang kami dorong itu Mas. Pemerintah ini kan punya uang untuk belanja-belanja. Jadi kalau bisa yang kita juga sering sampaikan, ya pelibatan UMKM itu di dalam penyerapan belanja daerah itu harus sangat penting. Yang perlu juga belanjanya jangan banyak-banyak untuk belanja yang modal, mungkin sifatnya mungkin belanja untuk barang dan jasa ya hanya untuk menjaga. Itu penting. Makanya kita juga dorong seperti pemerintah itu membuat e-katalog untuk lokal agar perusahaan-perusahaan atau UMKM makan minum itu bisa masuk. Tapi kalau butuh masker yang masker penjahit-penjahit lokal masyarakat itu yang digunakan, itu harapannya kan bisa menggerakkan perekonomian, artinya daya beli masyarakatnya itu bisa. Nah khusus untuk online sebenarnya juga salah satu yang saya lihat sudah bagus itu waktu saya ke pasar Timur itu akhirnya juga ada beberapa komunitas itu membantu para pedagang di dalam menjual kantor. Jadi mereka itu membuat seperti marketplace yang itu bisa, nah, memang ada fee-nya sih, nah, cuman tapi kan memang sebanding karena mereka membantu pemasaran. Nah, kalau pasar Binoyo itu sampai itu membuat retribusi juga. Jadi itu sebenarnya juga sangat bagus untuk tukang utama. Jadi retribusinya kerjasama sama BRI, dia bisa lebih fleksibel. Nah ini hal-hal begini ini juga yang kita dorong. Kami memang pernah mendengar kalau di pasar lain itu sudah ada kerjasama dengan beberapa platform digital ya, seperti Gojek, apa itu juga ikut terlibat di dalam ini ketika di pasar-pasar tradisional itu. Itu memang salah satu hal yang bagus. Nah, intinya tinggal juga volume transaksi ini banyak. Pemerintah tanggung jawabnya bagaimana menciptakan lingkungan yang ini walaupun pandemi, baik dari pedagang, pembeli itu sudah seperti ini tapi dengan protokol kesehatan. Ataupun seperti saya, Pak Wah itu tetap tidak sungkan-sungkan mengeluarkan uangnya, yuk belanja. Itu yang penting juga itu supaya tidak menahan gitu. Itu misalnya dapat gitu. Ayo kopi ya, kalau sudah ngopi itu berarti kan akan ada terjadi transaksi perputaran gitu. Kopi akan. Intinya yang perlu dibangun seperti itu juga yang sangat penting menggairahkan. Itu Mas tambahannya. Oke, sudah ada beberapa poin dan nanti ini sesuai dengan disampaikan untuk kita bersama. Monggo Mas Nugro. Ya. Sebetulnya dari sini saya bingung, dari satu sudah selesai semua kayaknya. Ini satu lembar udah habis ini. Bingung juga. Tapi pada intinya sebetulnya kalau kemudian kita belajar dari tipikal masyarakat di Indonesia,
punya keunikan yang berbeda, Mbak. Bahwa kita dalam masyarakat yang komunal yang suka mungkin ada community ya bahasanya, community, suka berkelompok, dan mohon artinya saya lebih banyak bicara tentang kebijakan daripada kemudian di sektor real. Seringkali kemudian menjadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, bahwa saya tidak lagi berpikir atau bahkan merisaukan dari sisi UMKM, karena dalam ekonomi kita punya termasuk yang diadopsi oleh Menteri saat ini, kita bicara tentang demand side dan supply side, sisi permintaan dan sisi penawaran. Sebetulnya persoalannya kalau kemudian saat ini kita melihat saat ini sudah banyak dibahas, kebijakan juga sudah banyak mengenai sisi supply, semuanya bicara tentang supply. Secara pribadi saya akan mengatakan bahwa saya tidak punya kekhawatiran besar terhadap para pedagang UMKM. Justru yang saya khawatirkan sejalan dengan yang disampaikan Mas Agus adalah ada nggak yang beli. Pertanyaannya cuma itu aja. Karena memang data terakhir menunjukkan kalau dalam istilah statistik kita punya istilah desil masyarakat, desil 1 sampai dengan 4, artinya 40% masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah atau masyarakat bawah itu banyak bergantung dari pengeluaran masyarakat desil 50 sampai 70. Nah ini kelas masyarakat ekonomi kelas menengah. Jadi mereka banyak hidup karena misal kayak Mas Satya tadi, dia punya usaha, punya modal. Begitu dia punya modal kemudian buka usaha, maka dia sudah menghidupi beberapa karyawan. Nah artinya bahwa kemudian misal Bapak Ibu di sini kemudian beli kopi dari Mas Satya, kemudian itu juga akan terus berjalan perputarannya, bahwa pengeluaran seseorang akan menjadi pendapatan orang lain yang kemudian harus banyak disentuh. Dan kita tidak bicara pada desil 80 sampai 100. Karena kalau mereka belanja kopi, ya nggak ada cerita mohon maaf di pasar, Starbucks dan lain-lainnya. Itu pun juga belanjanya paling berapa sih? Justru lebih banyak akan disasar oleh kelas menengah tadi yang bawa ya mungkin orang-orang yang di kantor. Kenapa mereka masih tadi penjualan dari kopi bubuk ya, sasetan kemudian naik? Karena memang kegiatan sudah mulai dari kantor, kemudian tetap budaya ngopi nggak bisa dilakukan. Yang penting ngopi dulu, masalah selesai di situ. Jadinya kami lantuk. Kalau itu topik. Sebetulnya kebijakan saya sedikit melebar ke pusat juga. Artinya bahwa kebijakan katakan yang tadi 10 sampai dengan 40 itu kan dihandle oleh pemerintah pusat, kemudian 50 sampai dengan 70 itu tadi yang kemudian harus memang ada stimulus yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa ada kenyamanan yang diberikan oleh pemerintah bahwa kita bisa spending, kita harus belanja, karena perputaran terbesar itu akan muncul dari kelas-kelas menengah ke kelas bawah. Paling mudah contohnya adalah nah ini kemudian sempat saya diskusikan juga dengan dari Dinas Industri dan Perdagangan Orang-orang. Ketika orang misal di desil 50 atau penghasilan 50 ini kelas 50, mereka ketika berbelanja akan berhitung di yang minimal harga barang, yang kedua BBM, yang ketiga parkir. Karena kalau belanja kan mana-mana pasti parkir. Nah yang menjadi persoalan adalah ongkos kirim di Kota Malang itu masih terhitung mahal. Kalau pengalaman saya ketika 2014 sampai dengan 2018 saya hidup di Tiongkok. Kebetulan mungkin saya saya sekolah di Wuhan juga. Loh, iya. Physical distancing. Harus ada hasilnya. 18 aman, udah terbukti soalnya. Itu ketika saya beli barang misal 1 gelas ini 0 ongkos kirim. Itu yang belum bisa muncul di Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal bisa dikolektif, udah satu dihitung seperti kita hitungan kargo. Kenapa tidak gitu, bahwa hal yang item kecil adalah kasih ya sudah harganya katakan misal 50 atau 100 rupiah. Nah kemudian ini kan sebetulnya bisa bahwa ibaratnya kan kayak Pak Angko gitu kan. Anda pingin cepat ya pakai kilat, kalau pingin murah ya jangan minta gratis gitu, bahwa ini yang kemudian belum muncul. Dan seingat saya bidang
saya tahu masih sampai dengan sekarang masih intens komunikasi dengan para bank. Mereka dulu kalau nggak salah punya aplikasi sebelum Gojek itu nggak salah, Tokopedia sebelum muncul, dari Dinas Industri dan Perdagangan itu punya aplikasi itu dan sudah berjalan. Kemudian itu dari warung ke warung. Pertanyaannya kenapa kemudian nggak kita manfaatkan itu, hidupkan kembali dalam arti konteks Malang Raya, sehingga pemerintah mensubsidi itu lewat ongkos transport. Nah, sehingga nanti yang bergerak 50-70 itu kemudian mereka semua mau berbelanja. Karena selama ini misal 70 kalau kantor di desa 70 tadi pasti waktu beli dengan Gojek itu pun juga masih ada promo. Kalau kemudian saya amati juga mahasiswa dengan hilangnya mahasiswa dari Kota Malang ini juga berpengaruh signifikan terhadap UMKM, dan yang beli adalah sebetulnya mahasiswa yang domisili Malang. Dan itu pun ketika orang tua sudah merasa aman, oke, putranya dikasih sangu lagi bulan. Ketika awal pasti sangunya dikakok, apalagi dengan penghasilan yang tidak menentu orang tua terutama di swasta. Nah, ini kemudian akhirnya mereka mulai suka kumpul lagi, mulai bisa lagi. Nah, ini kemudian yang sering saya berpikir, kenapa tidak misal kemudian dana desa dimanfaatkan untuk komisioner kami tadi, kemudian digunakan untuk subsidi tadi yang apa istilahnya ya, kurir online mungkin. Nah, ini kemudian tapi milik Pemda, jadi tidak langsung kepada masyarakat, tapi justru menjadi stimulus supaya masyarakat belanja ininya. Tapi kalau saya yakin kalau yang pesan anggota DPR ya nggak perlu, nggak pasti kan nggak hitung ongkos kirim, yang penting eksekusi ada dulu kopinya. Tapi untuk sebagian masyarakat yang katakan siswa dan mahasiswa, ongkos kirimnya ini, nah itu jadi yang jadi bagaimana, dan itu segmentasi besar untuk terutama untuk yang kopi-kopi yang suka nongkrong gitu ya. Nah, ini kan menjadi persoalan bahwa ini pun juga kalau informasi terakhir yang saya terima, perkuliahan untuk saat ini juga belum dimulai. Nah, ini yang kemudian bahkan ini satu hal yang kemudian saya agak dilema juga. Bulan Mei 2020 kami ada tim kecil waktu itu sudah memprediksi bahwa pemulihan ekonomi September itu pasti meleset secara makro nasional. Andai kata tercapai 2021 kita pulih, mudah-mudahan ini salah prediksi saya. Karena sejauh ini ya ini masalah sejauh ini proven atau terbukti yang kadang-kadang mirip juga. Kalau memang meleset di 2021 kita baru full recovery 2024. Ini menjadi persoalan besar. Bahwa kenapa kemudian harus saya permasalahkan di masalah mereka yang belanja? Karena budaya kita adalah budaya dari sisi APBN, pasti hasil akumulasi dari APBD dan sebagainya, itu adalah konsumsi yang menjadi faktor terbesar dalam mendukung perekonomian Indonesia. Paling sebagai contoh 2019 pertumbuhan kita kisaran 5,1 dan hampir 4% itu adalah kontribusi dari konsumsi. Artinya di sana muncul investasi, government expenditure, ekspor dan impor bisa dikatakan hanya 1% kontribusinya. Sehingga kita di tahun 2001 bahkan 2001 kita dikenal dunia, Indonesia dikenal dunia dengan istilah kebijakan Abenomics dari Presiden Habibie. Karena memang kita mendorong konsumsi, terus konsumsi. Kita tahun 2008 bebas dari krisis karena konsumsi secara informal kita kuat. Nah, saat ini kenapa kita bisa pulih? Karena memang konsumsi kita kuat, tapi termasuk -5 itu sudah kami sudah prediksi angkanya ternyata ya betul -5 juga. Itu yang kemudian kami ngeri sendiri bahwa sejauh ini belum ada prediksi yang meleset. Kami berharap bahwa pemulihan ini yang kemudian yang tadi saya sampaikan 2024 full recovery itu betul-betul salah harapan saya. Karena harapan saya jangan sampai ini terjadi. Momentumnya adalah momentum pilkada, ini sebagai awal masyarakat spending, kalau tidak banyak kasih ke belakang. Tapi itu oke, itu pembahasan terbesar 2022 2023 kan gimana? belum bagus, Masih minus. sudah positif, tapi kita tidak susah mau kembali ke 5 lagi. Artinya normalnya tidak di angka itu, karena kita masih ternyata kurva W yang muncul. Yang awal harapannya adalah U, kalau V pasti tidak mungkin. Kita yang terjadi sekarang kurva W.
Nah, Kalau itu nasional, kalau misalnya di daerah yang paling belum pulih ya, sektor apa yang kalau di Kota Malang sendiri atau Malang Raya? kalau Malang Raya kita yang besar-besar pasti sih. Artinya kalau kemudian indikatornya sebenarnya sederhana. Satu, kalau kita lihat properti sudah mulai lancar, itu indikator terakhir. Itu berarti sudah orang ya sudah buang duit spending, nggak ada persoalan. Tapi properti kita masih tumbuh 1%. Ini berita bagus sebetulnya, walaupun secara total kita masih nasional. Itu jadi persoalan kita bahwa yang sampai 100 orang cenderung yang saving. Ya, jujur saya sendiri juga gitu. Artinya kalau kemudian ada istilahnya dari pusat kita butuh uang langit, uang dari langit. Contohnya adalah gaji ke-13, tidak ada seseorang pun yang akan berpikir bahwa gaji ke-13 itu disimpan. Itu dianggap uang dari langit yang kemudian belanja. Wah, ini uang nganggur ibaratnya. Tapi persoalannya kembali lagi, uang nganggur ini keinginan saya banyak. Ketika kemudian saya belanja untuk makanan, ongkos kirim masih mahal. Sebentar, saya nggak pernah sedikit survei. Ongkos kirim yang bisa diterima secara psikis pasar adalah 4.000 sampai 5.000. Tapi ketika rumah saya keluar kemas, saya beli rumah nasi goreng di RST, wah itu ongkosnya bisa 11.000 info. Nah, ini yang kemudian kok psikis masyarakat kita masih belum pulih di situ. Terutama yang banyak mereka hidup dari kos-kosan. Itu kan Brawijaya sendiri, keberadaan Brawijaya menghidupi sekitar kurang lebih 2.000 UMKM untuk semua. Nah, ini kemudian kita belum bicara UMKM, Unisma, Unitri, apalagi banyak. Nah, ini kemudian berat juga bahwa kita harus kebijakan buat saya sendiri sudah cukup ketika kemudian bicara tentang sisi supply. Demand ini bagaimana kemudian menyuruh dalam tanda kutip masyarakat berbelanja. Kalau di desil 80, nah itu sudah tidak perlu dipikirkan, 90, 100 lagi tidak perlu dipikirkan kayaknya. Istilahnya saving mereka kuat gitu. Nah, kita kan melihatnya pasti dari tingkat tabungan sama saja. Kemudian kita lihat Singapura, walaupun minus 23, buset, nggak ada yang peduli. Dompet mereka hidup setahun masih hidup, masih bisa. Masyarakat kita ini. Nah, ini kemudian menengah harus belanja karena pengeluaran mereka adalah pemasukan bagi orang lain. Nah, ini mendorongnya aja. Cuman bagaimana kebijakannya? Kalau saya lebih suka kepada misal bagaimana kemudian menghidupkan milik pemerintah Kota Malang sendiri. Kalau nggak salah yang seperti yang disampaikan Pak Gus dan videonya itu didorong dari Pemkot itu menggunakan Shopee dan Gojek ya. Dua itu masih karena untuk bikin sendiri sebetulnya itu satu persoalan ini karena maintenance-nya belum berjalan berat. Itu sebenarnya bisa diberikan kepada sektor swasta, artinya untuk kreator di Kota Malang yang kecil itu sebetulnya menarik. Maksudnya bisa ekspansi ke jasa ini bagus itu. Jasa bikin yang kemudian bisa sedikit aplikasi bermain investasi di situ sambil nunggu pandemi. Jadi begitu pandemi kita kurvanya naik sampai dan menguasai Malang itu sesuatu yang bagus. Kalau kemarin beberapa teman-teman tuh malah bikin kurir-kurir online sendiri. Ya, itu yang kurir malam tapi masih belum kecil gitu. Nah, jadi satu ketika itu kemudian bisa mengundur banyak tempat itu sebetulnya menarik pada akhirnya karena kalau yang sekarang kan, nah itu tadi bermainnya di harga karena lokal, potongannya kecil, artinya potongan ke perusahaan. Kalau kita lihat Gojek dan kawan-kawan kan 20%-nya naikkan harganya. Nah itu bisa katakan 15%, apalagi masih awal berdiri. Cuman saya tetap berharap bahwa saya masih menggunakan filosofi dari anak balita. Ketika dia masih kecil belajar berangkat, jangan pernah diajari bagaimana caranya. Jadi berangkat itu pakai lutut, tangan kan, nah jangan masih balita. Sama dengan UMKM yang baru tumbuh. Mohon dengan sangat jangan dikejar orang bijak. Biarkan dulu mereka hidup, tapi wajibkan mereka untuk daftar teregistrasi secara formal. Jadi nanti ketika mereka misal dibatasi 5 tahun, ketika 5 tahun masa sih belum balik modal, masa sih belum berkembang, nah baru kemudian muncul pajak di 5 tahun ini.
tapi ketika belum sudah harus pajak, kayaknya berat. Kayaknya berat, apalagi di posisi sekarang, mau tidak mau ketika harus mengejar balik modal sama seperti Mas Ate ketika harus ekspansi ke Begawan, pertanyaannya masuknya berapa, biaya awalnya berapa, pasti berpikir balik modal. Nah ketika seperti ini, ya pasti dibebankan kepada konsumen. Ini agak berat. Makanya kemudian saya berharap bahwa ada modifikasi dari dana desa ini, namun tidak melanggar, gitu. Tidak melanggar supaya bisa paling untuk desa, tapi ya tetap ada pos anggaran yang lainnya. Mungkin atas itu bisa tambahkan tanya saya pakar ekonomi kan. Karena dari awal saya rasa analisa. Kita ini DPR ini praktis. Politiknya praktis, kebijakan praktis gitu. Kalau kami dikasih masukan bahwa kita menghadapi KPPS 2021, saya ingin itu ada semacam langkah powerful internalisasi konsep recovery secara mendasar. Mas Nugroho mestinya punya konsep recovery. Konsep recovery dalam arti kebijakan praktis. Ketika sektor UMKM itu kemudian stuck ataupun bahkan itu mati suri, itu bagaimana menghidupkan dari kebijakan policy. Nah kita bicara policy sehingga dengan anggaran yang kita kemarin menganggarkan menyisakan ya BDT kita itu 170 miliar, artinya BDT itu nanti terpakai untuk outfit dan sebagainya, tetapi kita masih punya SIP mungkin 100 lah. Dan nanti silpa di 2021 nanti ini mungkin untuk menutup defisit 100 atau kalau ada yang saya hargakan ya mungkin 200 untuk menutup defisit pada tahun 2021. Namun demikian saya merasakan di saat menjadi DPR ini bahwa konsep yang bersifat praktis, yang artinya sesuai dengan anjuran dokter ekonomi, ini harus mempush atau mendorong sangat sektor A dengan program A, B, C, D, E, F. Ini yang perlu kita, mumpung kita akan membahas kuat DPRS. Dan itu syukur-syukur kalau bisa mengawalinya itu informasi itu di RAPD kita, rencana kerja pemerintah daerah, yang tentu itu sebagai terjemahan dari RPJMD secara global ya. Maka dalam kebijakan pemerintah kota tentunya harus mengawali yang disebut dengan rencana kerja. Nah, inilah konsep-konsep dari akademisi yang kita harapkan tadi berkolaborasi, bersinergi, itu kita masukkan ke situ. Sehingga recovery ini bukan hanya sebuah ilusi, bukan hanya khayalan, bukan hanya teoritis, tapi praktis, ya. Bukan hanya ilustrasi, tapi praktis. Itu yang kita harapkan dari akademisi dan Komisi B ini yang mengawal sektor ekonomi. Ini punya bekal untuk membahas kebijakan yang ada praktis, ya, makro, mikronya juga kena. Itu aja. Mohon diteruskan lagi. Terkait dengan yang itu, kebetulan saya sendiri ada berkecimpung dalam saya sendiri sebagai sekjen IC Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Kota Malang, maksudnya Malang Raya. Kemudian Pak Ferry Gubernur BI. Nah, kemudian kami banyak diskusi juga dengan BI Pak Askar yang juga sering diundang, kemudian dengan Bapak Ibu sekalian juga familiar. Di situ kemudian bahwa BI juga sudah masuk dari sisi moneter terkait dengan QR-code, kemudian bagaimana memudahkan masyarakat berbelanja. Cuma persoalannya adalah apa istilahnya, melek IT, melek teknologi ya. Nah kayak ini soalnya masyarakat sendiri terlambat gitu. Tidak hanya kemudian sebetulnya di sektor swasta, bahkan di sektor kami pendidikan sebenarnya terlambat juga. Nah, digitalisasi ini kemudian menjadi satu jalan kemudahan. Nah, kemudian kalau dari sisi kebijakan
ketika ada sosialisasi atau kemudahan berusaha, pelonggaran tadi yang yang dengan sampaikan tadi, malah bagaimana mempermudah usaha. Nah, ketika usaha dipermudah, cuma sekali artinya ketika bicara tentang pajak dan retribusi, mungkin sekarang sudah mulai kembali ke arah sedikit normalnya, tidak normal normalnya tidak normal, tapi sudah mulai hidup. Dan saya sendiri sering lebih banyak berharap bahwa kadang-kadang ada enggak bonus tax holiday di UMKM. Saya mohon maaf, tidak mengikuti yang di eranya Pak SBY itu ada kebijakan tax holiday. Kalau kemudian di luar program pemulihan ekonomi nasional, di luar PEN, ada kebijakan berbeda di zamannya sendiri ketika di awal, sama seperti industri besar yang masuk dia punya tax holiday. Ini yang kemudian belum muncul. Seandainya ini, tapi untuk payungnya kembali, payung pusatnya, saya tidak mengikuti apakah sudah direvisi, tapi seingat saya masih diberlakukan. Cuman ini kenapa penggelapan zamannya? Nah, kalau itu kemudian disebutkan sebagai dasar untuk tidak mengenakan pajak di awal, hanya untuk di awal, ya kita sama-sama berjuang. Artinya imbasnya pasti berkurang dari sisi retribusi, pasti. Cuma ketika kemudian kita di sini sama-sama berjuang untuk tempo yang singkat, demi mengejar 2021 bisa kembali ke upaya yang loncat ke atas, ini sebetulnya akan sangat bermanfaat. Tapi itu juga pasti pakai panjang ya. Pak, jangan malah lebih paham caranya. Saya malah hanya ini hanya usul aja. Usul saja. Nah, itu yang kemudian itu satunya. Kemudian yang kedua bisa jadi dari saya dulu waktu awal COVID sebetulnya mengusulkan supaya UMKM ini bisa bertahan. Kenapa nggak kemudian dipusatkan ke Bulog semuanya? Jadi kita memotong, tapi memang ini akan muncul pertikaian di lapangan karena rantai tengah ini pasti terganggu. Rantai tengah pasti terganggu yang agen besar. Nah, ketika melalui semua disuplai, kita menimbulkan fungsi Bulog lagi. Jadi mau tidak mau dari petani pasti laku. Sehingga kasus yang di Kabupaten Malang pembuangan sayur tidak akan terjadi. Nah, di situ kemudian para hijau. Nah, hijau bisa ngambilnya langsung atau mungkin di bawahnya, di atasnya hijau yang lebih besar lagi. Mereka ngambil dari Bulog, kemudian masuk distribusinya lancar. Karena terakhir kali yang kemudian terjadi adalah beberapa teman saya juga mengeluhkan mereka yang punya ayam telur begini tidak bisa masuk Malang. Itu juga sudah sempat saya sampaikan ke Pak Wildan, beliau kan sebagai penasihat ahli Kapolri. Dan ekonominya itu sudah sempat saya keluhkan beberapa keluhan yang masuk, akhirnya mulai bisa masuk. Ternyata kelangkaan di Malang yang terjadi memang seolah-olah ya memang sengaja dibentuk. Nah, dua nggak boleh masuk ke titiknya itu. Kenapa? Karena harga terlalu rendah, supaya menaikkan harga ada permainan besar di belakang ini. Nah, ini kemudian syukur tidak lama terjadi, kemudian sudah mulai pulih. Nah, saya lebih suka menggunakan kembali jaringannya Bulog. Yang kedua, jika memang ada bentuk bantuan pinjaman lunak, kenapa kita tidak memanfaatkan Pegadaian yang jaringannya jauh lebih banyak, kantor pos dan Pegadaian ini bisa masuk ke desa-desa. Iya, BRI, kantor pos, Pegadaian. Nah, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk program-program baik usaha pinjaman lunak atau bantuan subsidi pemerintah, dan yang semisal. Jadi memanfaatkan itu untuk wilayah yang tidak tersentuh. Itu kalau kota-kota gampang sih bisa pakai ojek online. Jadi mereka tetap bisa hidup gitu. Jadi bantuan dari pemerintah kota maupun kabupaten menggandeng. Karena dengan menggandeng mereka ojek online juga punya pendapatan. Jadi mereka tidak kita tinggalkan, mereka tetap hidup. Angkanya sama seperti yang disampaikan oleh Mas Satya. Ketika awal PSBB diberlakukan 0 sampai 20% penghasilan mereka
awal PSBB dibuka sampai dengan 50 sampai sekarang 60, ternyata Mas Adrian menyampaikan 70 tadi ya bisa dipakai. Tapi ternyata mereka dari sisi tadi istilahnya golongan 40% itu sudah banyak yang kehilangan cicilan mobil dari tarik leasing, motor dari leasing habis mereka. Nah ini kemudian alangkah baiknya ketika kebijakan bisa menggandeng mereka driver online tadi. Jadi cukup. Nah, oke, saya pikir sudah cukup. Nanti ya dijadikan bahan tulisan, nanti kalau misalnya wartawan bisa melapor masih kurang bisa kontak telepon informasi-informasi kebijakan ini. Kita akhiri diskusi siang hari ini sampai menjelang sore. Bangkit dan kreatif visual, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga ikut menggairahkan daya beli masyarakat di Malang. Saya tidak menyimpulkan karena tidak ada banyak poin yang tadi kita diskusi, memang kita tidak berupaya untuk menyimpulkan atau ini menjadi harapannya menjadi tawaran solusi-solusi yang bisa diambil sisi-sisi baiknya dari para pemerintah di Malang dan serta diskusi pada hari ini. Inspiratif sekali, terima kasih kepada Mas Agus, Pak Nur Mala, Bu Dea, Bu Indah, Mas Satya, Pak Arif Waluki, Pak Nugroho, Pak Lo. Saya bingung nih, Pak Lo tadi datang, minta izin, saya pikir keluar, kok gak balik kali. Ono kiriman buah. Apa materinya yang tidak sesuai dengan undangannya apa gimana ya? Saya pikir Bu Wiwi juga kan ada kepentingan. Tapi tidak apa-apa, yang penting diskusi kita sudah jalan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan di kesempatan diskusi Jumat mendatang di Malang. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.